Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka kembali, enggak ya? Bertatap layar kembali untuk bersama belajar tentang fi'lul lazim wa fi'lul muta'addi. Ini sebenarnya adalah materi pertama dari mata kuliah intensif Arab, namun ternyata setelah saya cari-cari tertinggal, belum sempat saya buatkan materinya dan kali ini saya buatkan menyusul. Tidak apa-apa, setelah 2 kali pertemuan ini berarti masuk ke materi ketiga, tidak masalah. Yang penting teman-teman bisa memahami materi tersebut, seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu fi'lul lazim wa fi'lul muta'addi? Indikator pencapaian kita pada kesempatan kali ini itu ada mengetahui pengertian, memahami penggunaan, dan mampu melakukan percakapan menggunakan fi'il lazim dan fi'il muta'addi seperti itu. Nah, langsung aja kita lihat contoh dulu. Untuk mengetahui apa itu fi'il lazim dan fi'il muta'addi, kita lihat contoh terlebih dahulu. Di sini ada beberapa kosakata atau beberapa kalimat, ada beberapa kalimat yang berada dalam kotak. Silahkan didengarkan, saya akan membacakannya. Yang pertama, yafrohut tulabu bin najahi. Ya, kalimat yang pertama, perhatikan. Yafrohut tulabu bin najahi. Pertanyaannya sekarang, ainal fi'lu? Ya, betul. Fi'lunya di sini ada yafrohu. Ya, fi'lunya ada yafrohu. Ini fi'l. Kemudian mana fa'ilnya? Ayo yang sudah belajar, mana fa'ilnya? Fa'ilnya at-tullabu. Ya, fa'ilnya at-tullab. Di sini fa'ilnya. Kemudian bin najah apa? Maf'ul bukan? Iya, ada yang bilang maf'ul, ada yang bilang bukan. Jawabannya dia bukan maf'ul, ya. Perhatikan di sini. Bin najah ini bukan maf'ul, ya. Fi'ilnya betul, ada yafrohu, ini fi'il. Kemudian maf'ul fa'ilnya juga betul, ada tulab. Bin najahi di akhir ini bukan maf'ul, tetapi apa? Halun, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikan dengan keterangan. Jadi halun itu bisa kita sebut sebagai keterangan. Jadi teman-teman sering melihat ya, kalau misalkan di bahasa Indonesia kita bisa mendengar, kita biasa mengenal SPOK. Nah, S ini adalah fa'il, P ini adalah fi'il, O ini adalah maf'ul, K ini keterangan. Dalam bahasa Arab biasa kita sebut sebagai halun atau keadaan. Keterangannya apa? Halnya seperti apa? Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke kalimat yang kedua. Perhatikan di kalimat yang kedua, ya, ada yakhtalifun nasu fil jawabi. Perhatikan, yakhtalifun nasu fil jawabi. Ainal fi'il? Ya, betul, fi'ilnya yakhtalifu. Ainal fa'il? Betul, fa'ilnya an-nasu. Fil jawab itu masuk apa? Fil jawab ini masuk apa? Fil jawab, apakah di situ masuk maf'ul? Bukan juga ya. Fil jawab ini masuknya halun, ya. Tulisannya halun kayak gini. Ya, seperti itu, halun. Nah, selanjutnya
kalimat yang ketiga. Di sini ada kalimat yang ketiga. Kita lihat di sini ada tajlisul mar'atu fi baitiha. Apa artinya tajlisu? Duduk, ya, dia perempuan duduk. Mar'ah dia perempuan. Fi baitiha, di rumahnya. Jadi ada perempuan sedang duduk di rumahnya. Ainal fi'il tajlisu, betul. Ainal fa'il mar'atu, betul. Fi baitiha, apakah di situ maf'ul? Iya, bukan. Di situ bukan maf'ul, di situ adalah halun. Tayyib. Jadi kita bisa pahami kalimat tiga kalimat di sebelah sini, tiga kalimat di sebelah kanan yang saya lingkari ini, ya. Jadi kita bisa pahami tiga kalimat yang sudah kita pelajari tadi itu tiga-tiganya tidak ada maf'ulnya atau tidak ada objeknya. Sekarang kita pindah ke yang sebelah kanan, ya. Kita kiri dari layar, kiri dari kalian. Kita lihat di sini, kita ambil contoh tiga kalimat yang atas seperti itu, ya. Yang saya kotaki warna ungu, kita cek di sini. Taksilul mar'atu al-malabisa. Ya, saya ulangi. Taksilul mar'atul malabisa. Artinya apa taksilu? Mencuci, betul. Al-mar'atu, perempuan sedang mencuci. Al-malabis, baju atau pakaian. Jadi ini artinya adalah ada perempuan sedang mencuci pakaian, ya, betul. Selanjutnya, ta'uddu Zainab ta'am. Ta'uddu Zainab at-ta'am. Apa artinya? Zainab sedang menghitung jajan. Yunazzifu Ahmadul baita. Yunazzifu apa? Nazofa yunazzifu. An-nazofatu minal iman. Kita sering mendengar kata-kata itu. An-nazofah, kebersihan. Nazofa yunazzifu, membersihkan. Ahmad, al-baita, rumah. Ya, perhatikan. Al-baita, rumah. Kenapa kok baita? Ustadz? Kok bukan baitu? Kenapa kok di sini ta bukan tu? Karena di situ sebagai maf'ul, ya. Ini maf'ul. Apa itu maf'ul? Maf'ul itu dalam bahasa Arab kita biasa sebut, dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut sebagai objek, seperti itu. Nah, dari ini semua kita bisa memahami kotaan yang merah tidak ada objeknya atau tidak ada maf'ulnya. Padahal di situ ada fi'il. Di kotaan yang ungu di situ ada objeknya dan di situ ada fi'il. Artinya meskipun sama-sama fi'il, ada kalanya fi'il itu butuh maf'ul, ada kalanya fi'il itu tidak butuh maf'ul. Gimana Ustadz, kok fi'il butuh maf'ul, fi'il tidak butuh maf'ul? Contohnya kayak gini. Fi'il itu adalah kata kerja, ya. Kita bicara kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Ingat-ingat. Fi'il itu kata kerja. Bentar, saya pindah ke alas yang baru dulu.
Oke, fi'lun eh fi'lun itu dalam bahasa Indonesia oh nggak enak ya warnanya. Oke, biru aja. Oke, fi'lun dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata kerja. Itu ya. Fi'lun dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata kerja. Nah, dalam bahasa Indonesia juga kita sering mendengarkan sebagai SPOK. Apa SPOK? SPOK adalah subjek, predikat, dan objek. Subjek ini ya. Subjek ini adalah apa kita bisa sebut sebagai fa'il. Dalam bahasa Arab kita sebut sebagai fa'il. Sedangkan predikat ini adalah fi'il atau kata kerja. Objek ini adalah maf'ul. Ya. Maf'ul. Ya, sekarang kita langsung masuk penjelasan. Fi'il itu ada yang membutuhkan maf'ul, ada yang tidak. Itu ya. Nah, yang membutuhkan maf'ul disebut fi'il muta'addi, sedangkan yang tidak disebut sebagai lazim. Seperti itu. Nah, gimana sih Ustaz yang maksudnya membutuhkan maf'ul dengan tidak? Saya ulangi ya. Fi'il dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja. Ya. Fa'il dalam bahasa Indonesia disebut sebagai subjek. Nah, maf'ul maf'ul dalam bahasa Indonesia disebut sebagai objek. Jadi kata kerja ini adalah predikat SPO gitu. Ini agar menjadi kalimat itu lengkap atau sempurna. Nah, ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada yang tidak. Yang tidak contohnya apa? Tidur. Tidur contohnya. Tidur ini tidak membutuhkan objek, ya. Tidur ini tidak membutuhkan objek. Contoh, Siti tidur. Siti tidur di kasur misalkan. Kasur ini bukan objek, bukan. Kasur ini adalah keterangan tempat. Nih. Karena ini tidur kata kerjanya. Berbeda kata kerja makan. Makan misalkan. Ya. Makan. Yogi makan soto misalkan. Soto ini sebagai objek, makan ini sebagai predikat. Predikatnya dalam bentuk kata kerja. Yogi di situ sebagai subjek. Nah, subjek ini membutuhkan objek. Nih, butuhkan objek. Kenapa? Karena kegiatannya makan.
Kalau cuma keterangannya cuma si Yogi makan kayak gini doang, ya nggak ada sotonya makan, ini akan menimbulkan pertanyaannya apa, makan apa kan gitu. Maka kalimat yang sempurna adalah Yogi makan soto, seperti itu kalimat sempurnanya. Baik, seperti itu ya. Kita kembali ke buku. Oke, jadi di sini kita bisa memahami bahwasanya yafrohu, yakhtalifu, tajlisu, ini semua tidak membutuhkan maf'ul karena bin najah fil jawab fi baitiha ini bukan objek atau bukan maf'ul. Sedangkan sedangkan yang sebelah kiri ini, yang ini taksilu, ta'udu, yang yunazifu, ini semua membutuhkan objek. Nah, membutuhkan maf'ul. Maf'ulnya mana? Malabis atau al-bait, seperti itu. Jelas ya sampai sini ya. Oke. Sekarang masuk ke maharatul qiraah. Iqra' mayati. Ya, Iqra' mayati. Ini ada cerita asul hafatu wal batotani, ya, asul hafatu wal batotani. Apa asul hafah? Apa asul hafah? Itu kura-kura. Sedangkan al batotani itu ada bangau, 2 bangau. Dia ada kura-kura 1 dan 2 bangau. Nah, ini ceritanya seru sekali kalau kalian paham, gitu ya. Maka PR-nya adalah coba ini dibaca. Nih saya ini kan yang nggak punya bukunya, saya lihatkan, bisa di screenshot, terus dipahami coba ini artinya apa, cerita ini menceritakan tentang apa. Ini cerita lucu sekali, ya. Oke, cukup, kita next. Ada maharatul kalam. Ini kalian harus sering-sering membaca. Nah, ini cara membaca, sering-sering mempraktekkan, maksudnya seperti itu. Nah, ini teman-teman harus sering-sering praktek al-hiwar atau muhadasah. Zainab, ana mudarrisatun ma mihnatuka. Ana mudarrisatun ma mihnatuka. Aku adalah seorang guru. Apa profesiku? Nah, ini baik bicara tentang profesi. Ana mudarrisatun aidan, saya juga pengajar juga. Fi ayu marhalatin tadrusina, kelas berapa kamu mengajar? Adrusu fil marhalatil ibtidaiyah, saya mengajar di fase ibtidaiyah, fase pemula atau SD. Wa fi ayu marhalatin tadrusina anti, dan di fase apa kamu mengajar? Zainab menjawab adrusu fil marhalatil mutawassithah, saya mengajar di fase atau marhalah tingkat, ya, di tingkat pertengahan atau SMP, berarti sekolah menengah gitu ya. Halaki atfalun, Zainab tanya. Maryam jawab na'am li atfalun, ya aku punya banyak murid. Kemudian kam tiflan laka, berapa muridmu? Li khamsata atfalin, aku punya khamsata atfalin, ada 5 murid. Hal tuhibbina amalaki, apakah kamu mencintai pekerjaanmu? Zainab tanya.
Maryam jawab, "Na'am, uhibbu amali." Ya, saya mencintai pekerjaanku. Zainab menjawab, "Ana uhibbu amali aidan." Aku juga mencintai pekerjaanku. Seperti itu ya, Zainab dan Maryam. Maka kalau ada pekerjaan, punya pekerjaan itu harus dicintai. Ini teori nahunya. Fi'lul lazim itu la yahtaju ilal maf'ul, sedangkan fi'lul muta'addi ini yahtaju ilal maf'ulun bih, membutuhkan maf'ul. Contohnya, ini contohnya ya. Yanamu atiflu. Jadi anak itu tidur, itu aja udah cukup. Meniduri siapa? Nggak perlu itu bahasa Indonesia. Bahasa Arab nggak ada meniduri siapa, nggak ada. Yang ada tidurnya di mana, kayak gitu. Nah ini kemudian tagsilul mar'atul malabisa. Tagsilul ini adalah fi'il, mar'ah fa'il, malabisa ini maf'ul. Malabisa, kenapa malabisa? Karena dikenai pekerjaan, bukan malabisu, bukan, tetapi malabisa. Oke, jelas ya untuk ini semuanya. Baik, saya pikir itu. Silakan nih tadribnya bisa dikerjakan ya. Ini tadrib semuanya dikerjakan PR. Oke, tadrib ini juga dikerjakan, gampang kok ini. Oke, cukup sampai tadrib yang ini aja. Tadrib yang ini aja ya. 1, 2, dah itu aja. Tadrib itu aja. Yang ini enggak ya. Yang ini enggak. Dah. Oke, cukup. Terima kasih sudah mengikuti materi ini dengan baik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Teman-teman bisa memahami tentang apa itu fi'il lazim dan apa itu fi'il muta'addi. Terima kasih. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang mudah dipahami atau masih banyak kesalahan. Syukran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.